Berikut ini settingan wajib di HP Samsung. Nah, cara ini bisa kalian lakukan di Samsung A33, A53, dan A73. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan aja ya. Oke, untuk settingan yang pertama yaitu adalah setting layar depan atau layar utama ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa klik dan tahan seperti ini di bagian layar kosong, atau ciutkan dua jari seperti ini juga bisa. Kemudian teman-teman klik di bagian pengaturan. Nah, di sini ada yang pertama yaitu tata letak layar depan. Nah, di sini ada dua pilihan ya teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan yang ini, yang pertama layar depan dan layar aplikasi. Nah, kemudian yang kedua hanya layar depan. Jadi teman-teman sesuaikan aja. Kalau hanya layar depan dia seperti ini. Untuk susunan aplikasinya berkumpul di layar depan aja ya teman-teman ya. Layar aplikasi kalau kita usap ke atas, biasanya untuk Samsung itu defaultnya seperti ini ya. Kita usap ke atas itu aplikasi akan ada di layar aplikasi ini. Nah, kalau yang ini hanya di home screen saja atau hanya layar depan aja. Nah, kalau kalian mau ubah juga bisa seperti ini. Kalian masuk lagi di bagian pengaturan, kemudian tata letak, lalu layar depan dan layar aplikasi. Kemudian pilih gunakan. Nah, dia jadi seperti ini. Nah, aplikasinya berpindah ke bagian layar aplikasi. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan aja dengan selera kalian mau pakai yang mana ya. Nah, kemudian yang settingan yang kedua yaitu adalah setting pusat kontrol ya teman-teman ya. Nah, di sini pusat kontrol teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada untuk mengatur kecerahan. Ini kalian bisa atur juga. Nah, kalau ini kalian tarik satu kali ini dia nggak kelihatan ya untuk pencerahan atau mengurangi kecerahan layar untuk mengatur kecerahan layarnya. Nah, kalau kalian tarik full seperti ini baru kelihatan ya. Nah, kalau kalian mau langsung lebih cepat itu bisa tarik terlebih dahulu, masuk ke pusat kontrol, kemudian masuk di bagian titik 3, lalu pilih tata letak panel cepat. Nah, ini dia. Di bagian kontrol kecerahan ini teman-teman pilih yang pertama, selalu tampilkan, lalu klik selesai. Dan sekarang kita coba tarik panel notifikasi. Nah, sekarang sudah langsung muncul ya untuk mengatur kecerahannya. Kemudian kita lanjut teman-teman untuk masuk ke sini lagi pengaturan yang sama yaitu setting pusat kontrolnya. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur posisi ini ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa atur menu-menu yang sering kalian gunakan di bagian layar depan atau di bagian atasnya ini ya. Nah, di sini ada 4 menu. Di sini saya pilih perekam layar dan lain sebagainya ya, karena biasanya saya sering menggunakan fitur perekam layarnya. Nah, jadi teman-teman bisa atur ya. Klik aja di bagian titik 3 ini, kemudian klik edit tombol. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan di bagian yang tersembunyi ini, kalian bisa tambahkan, klik dan tahan, lalu pindahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Ataupun yang ini kalian mau atur posisinya, misalnya dia center di sini, kalian ubahkan ke bagian yang ini misalnya. Nah, juga bisa. Kalian bisa atur posisinya sesuai dengan kebutuhan kalian ya, teman-teman ya. Jadi pada saat kalian masuk ke pusat kontrol, kalian bisa menggunakan fitur-fitur yang ingin kalian gunakan secara cepat. Kemudian kalian bisa klik selesai kalau udah ya. Nah, kemudian oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk ke setting selanjutnya yaitu ada yang namanya RAM Plus ya, teman-teman ya, atau RAM virtualnya HP Samsung. Nah, teman-teman wajib sekali untuk mengaktifkan atau menambah RAM Plus-nya ya. Jadi di sini kita bisa menambah RAM di HP Samsung kita untuk meningkatkan performa HP kita agar menjadi lebih ringan ya, teman-teman ya. Lebih ringan pada saat kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang berat ataupun kita membuka aplikasi secara bersamaan ya. Jadi teman-teman harus masuk terlebih dahulu di bagian pengaturan. Kemudian teman-teman cari yang namanya perawatan perangkat dan baterai. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih di bagian memori. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya RAM Plus. Jadi teman-teman langsung aja pilih bagian RAM yang paling besar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu mengulang-ulangi dari yang kecil ke besar secara berulang ya. Jadi langsung aja ke paling besar. Coba kalian bayangkan HP Samsung kalian itu memiliki RAM yang sangat besar, misalnya 8GB ditambah 8 itu udah 16 ya. Jadi sangat membantu sekali perangkat Samsung kita untuk meningkatkan performa menjadi lebih bagus ya. Jadi di sini kalau kita mau menambah RAM itu harus mulai ulang atau di restart ya teman-teman ya. Jadi teman-teman langsung aja pilih RAM yang ingin kalian tambah, kemudian langsung klik mulai ulang.
dan kita tunggu sebentar, nanti HP kita akan di restart ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang RAM di HP kita sudah bertambah ya. Jadi kita lanjut ke setting selanjutnya. Nah, setting selanjutnya adalah setting di bagian tampilan ya teman-teman ya. Nah, di bagian tampilan itu banyak sekali setting-settingan yang wajib kita atur ya teman-teman ya. Banyak sekali fungsi atau fitur yang bisa kita gunakan. Oke, langsung saja untuk masuk ke settingannya, kalian harus masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Lalu kalian gulir, lalu masuk di bagian tampilan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tampilannya, ada gelap, ada terang. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian di sini ada kecerahan, bisa atur. Kemudian yang ini kemulusan gerakan ya. Nah, di sini kemulusan pada saat kita melakukan scroll atau gulir. Nah, kalian pilih aja yang ini, yang tinggi, yaitu tingkat penyegaran layar 90 Hz ya. Nah, sekarang kita keluar lagi. Ada fitur lainnya yang cukup penting, yaitu perisai kenyamanan mata. Nah, ini kalian bisa aktifkan ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada lagi yang cukup penting, itu kalian juga bisa mengatur yang ini, waktu tunggu tampilan layar. Nah, biasanya kalau default itu atau baru belum kita setting itu 30 detik ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, saya contohkan mengubah ke 1 menit. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu ada yang namanya panel ads ya teman-teman ya. Nah, ini dia panel ads. Kalian aktifkan aja, maka akan muncul satu panel di sini. Nah, kalian bisa gunakan fitur-fiturnya ya. Nah, misalnya aplikasi, kemudian bisa mengambil screenshot dan lain sebagainya. Ini cukup berguna ya teman-teman ya. Untuk panel ads ini cukup berguna sekali. Teman-teman wajib untuk mengaktifkannya. Jadi di sini teman-teman bisa langsung atur di bagian panel ads-nya. Kalian klik aja. Nah, di sini teman-teman bisa pilih di bagian panel. Jadi kalian bisa atur ya teman-teman ya, menu-menu yang mungkin sering kalian gunakan. Nah, misalnya di sini aplikasi. Kalian aktifkan di bagian aplikasi ini, lalu teman-teman bisa pilih aplikasi apa aja yang ingin kalian letakkan di bagian panel ads ini. Di sini saya sarankan adalah aplikasi yang sering kalian gunakan ya teman-teman ya. Misalnya WhatsApp, Instagram, kemudian TikTok dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa mengurangi atau bisa menambahnya. Kalau kalian mau kurang, klik kurang di sini. Kalau mau tambah, tinggal dipilih aja di sini daftar aplikasi yang tersedia. Nah, misalnya di sini Twitter ya, kita tambahkan, maka dia akan bertambah. Oke, kemudian kita keluar dari sini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa juga tambahkan kontak, kemudian bisa lihat cuaca dan lain sebagainya ya. Kemudian kita keluar. Lalu di sini gagangnya kalian bisa atur untuk warna, bisa atur berbagai macam warna di sini tersedia. Kemudian di sini posisi kalian bisa ubah, bisa di kiri, bisa di kanan ya. Nah, kalian atur aja. Kemudian di sini kalian bisa kunci posisi gagangnya agar dia tidak berpindah-pindah. Atau nggak dikunci juga nggak masalah. Kemudian ada tingkat transparansinya, kalian bisa atur. Kemudian ada ukuran, ada kecil dan besar. Kemudian ada lebar. Nah, ada lebar dan tipis ya. Ada tebal juga. Terserah kalian, sesuaikan aja dengan selera. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa gunakan panel ads ini. Contohnya seperti ini. Misalnya saya mengambil screenshot ya. Nah, ini screenshot dengan bentuk segi ya. Lalu kita bisa simpan. Atau mau langsung buka aplikasi dari sini juga bisa. Nah, misalnya saya ingin membuka yang namanya Google ya, Google Chrome di sini. Nah, juga bisa. Jadi lebih mempermudah pekerjaan kita ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk ke setting selanjutnya. Kita masuk lagi di bagian yang tadi. Tetap di bagian tampilan ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini teman-teman ada yang namanya bilah navigasi. Kalian bisa atur untuk kalau kalian menggunakan tombol, ini tombolnya bisa diganti. Untuk tombol kembali bisa diubah ke kanan ataupun ke kiri. Ini ada dua pilihan. Kemudian kalau kalian nggak suka pakai tombol, itu kalian bisa mengaktifkan gestur usap ya teman-teman ya. Atau nah, bagi kalian yang nggak suka menggunakan tombol, itu kalian bisa menggunakan gestur usap ya teman-teman ya, atau navigasi gestur. Nah, jadi di sini ada untuk cara penggunaannya ya. Nah, di sini kalian bisa klik opsi lain juga. Di sini sensitivitas gesturnya kalian bisa atur, bisa buat lebih tinggi ya kalau kalian menggunakan misalnya pelindung layar yang cukup tebal. Di sini ada beberapa model juga. Yang ini yang pertama seperti tombol juga ya. Kemudian kalau ini yang seperti umumnya ya, terserah kalian mau pakai yang mana.
Kemudian di sini kalian bisa sembunyikan juga untuk petunjuk gesturnya. Yang garis strip di bawah ini kalian bisa sembunyikan. Nah, sekarang sudah tidak terlihat. Untuk cara penggunaannya kalian bisa pelajari. Di sini ada tutorialnya ya. Oke, di sini saya bahas sedikit lah ya supaya kalian lebih paham. Nah, di sini untuk menampilkan recent up, kalian klik dan tahan lalu usapkan ke atas dari bagian tengah seperti ini. Klik dan tahan lalu usapkan seperti ini. Nah, ini menampilkan recent up ya teman-teman ya. Kalau mau kembali bisa dari samping kanan atau samping kiri. Nah, ini samping kanan yang pertama, kemudian samping kiri juga bisa. Kemudian kalau kalian usap tanpa ditahan, langsung diusap aja dari tengah ke atas, tengah bagian bawah ke atas seperti ini, dia akan kembali ke home screen seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk settingan selanjutnya ya teman-teman ya. Di sini saya pakai tombol aja karena lebih terbiasa. Nah, kemudian untuk settingan selanjutnya yaitu di sini teman-teman harus aktifkan yang ini ya. Ini wajib, perlindungan dari sentuhan tidak sengaja. Nah, terkadang kan HP kita masukkan dalam saku ataupun di dalam tas kita, itu kadang dia masih aktif dan tidak sengaja tertekan ya teman-teman ya. Jadi fitur ini bisa melindungi HP kita dari ketidaksengajaan sentuhan ya. Nah, kemudian yang ini kalau kalian menggunakan pelindung layar atau anti gores yang terlalu tebal, kalian bisa aktifkan yang ini, sensitivitas sentuhan ini diaktifkan aja. Kemudian yang ini info pengisian daya kalian aktifkan aja. Nah, misalnya kalian lagi ngecas HP kalian mati, itu biasanya ditampilkan untuk info pengisian dayanya ya teman-teman ya. Jadi wajib diaktifkan. Oke, itu beberapa settingan yang bisa kalian atur untuk di bagian tampilan. Kemudian kita lanjut ke settingan berikutnya. Nah, ada yang namanya menu asisten ya teman-teman ya. Nah, menu asisten ini cukup bermanfaat kalau bagi saya ya. Jadi kita bisa misalnya screenshot tanpa tombol, kemudian matikan HP tanpa tombol juga bisa. Jadi kalian harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Masuk di bagian pengaturan, kemudian lanjut ke aksesibilitas, lalu pilih interaksi dan kecekatan. Nah, ini dia yang namanya menu asisten, kalian aktifkan aja, lalu klik izinkan. Nah, menu asisten itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini banyak sekali menu-menu yang bisa kita gunakan. Untuk misalnya mengambil screenshot bisa. Kemudian bisa juga kita mematikan HP kita ya teman-teman ya. Mematikan HP kita dari sini, nggak perlu tekan tombol power lagi. Langsung aja dari menu asisten, lebih gampang dan lebih mudah. Kita juga bisa restart HP kita dari sini. Selanjutnya kita juga bisa mengatur kecerahan layar. Jadi nggak perlu tarik panel notifikasi masuk ke pusat kontrol lagi ya. Langsung dari sini aja juga bisa. Kemudian banyak lagi fitur-fitur lainnya yang mungkin berguna yang bisa kalian gunakan ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kalian bisa aktifkan, kemudian di sini teman-teman masuk ke pengaturannya, lalu kalian tampilkan aja sebagai icon ads. Jadi dia tersembunyi ya, tidak begitu terlihat. Kemudian ada tingkat transparansi, kalian bisa atur juga. Kemudian ada ukurannya, ada kecil, sedang dan besar. Kemudian di sini kalian bisa pilih menu itemnya ya, teman-teman ya, menu itemnya. Nah, kalau kalian mau tambah bisa klik tambah di sini. Kalau mau kurang tinggal klik aja di sini. Kalian bisa atur menunya sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut selanjutnya yaitu ada yang namanya fitur lanjutan ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita di sini akan setting di bagian fitur lanjutan. Di situ ada fitur-fitur yang mungkin sangat bermanfaat untuk kita pengguna HP Samsung. Nah, langkah yang pertama kalian bisa masuk ke pengaturan. Lalu gulir aja ke bawah, kemudian pilih fitur lanjutan. Nah, di sini ini dia yang namanya lab ya, settingannya. Di sini kalian klik. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa aktifkan multi jendela untuk semua aplikasi. Nah, kalau kalian mau multi Windows, itu biasanya ada aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak bisa di multi Windows ya. Jadi kalau kalian aktifkan ini, semua aplikasi tersebut bisa digunakan untuk multi Windows. Kemudian di sini ada dua yang cukup penting juga. Yang ini usap untuk tampilan pop-up dan usap untuk layar terpisah ya. Nah, kalian klik di bagian ini usap untuk tampilan pop-up. Nah, ini ada tutorial caranya ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau multi Windows, kalian bisa menggunakan cara ini lebih cepat. Kalian dari pojok atas, kalian tinggal usapkan ke bawah. Nah, di sini saya keluar dulu dari aplikasi lain, misalnya ini ya.
Nah, sekarang sudah satu. Kemudian lanjut lagi aplikasi lainnya. Nah, sudah dua. Lanjut lagi aplikasi lainnya. Nah, sekarang kita sudah bisa multi window dengan cepat ya. Kalian bisa atur untuk posisinya mau taruh di mana aja. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut yang selanjutnya. Itu ada yang namanya usap untuk layar terpisah ya teman-teman ya, yang ini. Nah, jadi kalian bisa namanya split screen dari sini dengan menggunakan jari aja, diusap dua jari dari bawah layar HP kalian seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini bisa kalian manfaatkan fitur ini. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk settingan selanjutnya di bagian yang sama juga, di bagian fitur lanjutan. Sekarang teman-teman bisa klik di bagian gerakan dan gestur ya. Nah, ini dia. Nah, ini banyak sekali fitur-fitur yang cukup penting menurut saya. Misalnya yang ini, ketuk untuk menghidupkan layar, ketuk dua kali, dan ketuk dua kali untuk mematikan layar. Ini aktifkan aja. Jadi pada saat kalian mengunci, ingin mematikan atau mengunci layar kalian, itu kalian tinggal ketuk dua kali seperti ini. Nah, sekarang dia sudah terkunci ya teman-teman ya. Kalau mau diaktifkan kembali, kalian ketuk dua kali aja. Nah, seperti ini. Kalian tinggal masuk ke HP kalian. Cukup bermanfaat ya teman-teman ya. Sekarang ada juga yang lain, yang ini. Kalian bisa buat layar tetap hidup saat melihat. Kemudian yang ini juga cukup penting, heningkan dengan gestur. Jadi kalau kalian aktifkan yang ini, itu pada saat misalnya ada alarm di pagi hari atau di waktu tertentu, itu kalian bisa mengheningkan alarmnya ataupun panggilan masuk juga bisa ya. Kalian tinggal tempelkan aja permukaan tangan kalian atau permukaan HP kalian dengan tangan ditempelkan gitu, maka dia akan hening dengan sendirinya. Atau kalian menelungkupkannya juga bisa. Kalian telungkupkan seperti ini. Misalnya posisinya seperti ini, kalian telungkupkan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang cukup penting di sini, usapkan telapak tangan untuk mengambil. Nah, ini kalian bisa aktifkan yang ini juga. Jadi kalian bisa screenshot dengan jari ya. Diusapkan aja jari kalian, kemudian pastikan semua permukaan jari menyentuh bagian layar HP kalian seperti ini. Itu kalian bisa mengambil screenshot ya teman-teman ya. Jadi ini diaktifkan. Nah, seperti itu untuk mengambil screenshot ya. Nah, itu saja teman-teman untuk beberapa setting wajib yang bisa kalian lakukan di HP Samsung kalian. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.